Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Saifullah Wesley. Teman-teman, semakin maraknya kasus COVID-19 di Indonesia, saya Saifullah Wesley ingin mengingatkan kepada kalian semua tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara berdiam diri di rumah dan jangan kemana-mana dulu. Mohon bantuannya untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini. Semoga dunia ini cepat sehat dan COVID ini cepat berlalu. Stay healthy kawan! Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas sebuah materi yang berhubungan dengan diri kita sendiri atau diri Anda tentunya, yaitu bakat. Jadi apa sih bakat yang ada dalam diri lo? Apa sih kemampuan yang ada dalam diri lo? Oke, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang bakat, saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari channel Saifullah Wesley setiap upload video. Dengan menekan tombol subscribe, teman-teman sudah membantu channel ini agar semakin berkembang untuk kedepannya. Terima kasih yang udah subscribe ya teman-teman. Sebagian banyak orang ternyata masih bingung apa sih yang disebut dengan bakat dan sebenarnya apa kemampuan dari diri mereka yang mereka miliki dan bagaimana cara mengembangkan bakat yang terdapat dalam diri mereka. Jadi secara spesifik, bakat itu merupakan keahlian ataupun kelebihan terhadap seseorang yang mereka miliki, berupa itu dari turunan ataupun bawaan sejak lahir. Jadi, bakat itu merupakan hal yang sangat disenangi oleh setiap manusia. Tapi dalam hal inilah ternyata bakat juga sulit diungkapkan. Dan bagaimana cara mengetahui bakat yang kita miliki? Saya ada beberapa tips buat kalian semua yang ingin ataupun sedang mencari bakat. Sebenarnya apa sih bakat yang kita miliki itu? Berikut tips-tipsnya. Poin pertama, temukan hal yang paling kalian sukai. Nah, poin pertama ini memang benar-benar sulit banget. Terkadang manusia itu banyak sekali yang mereka sukai atau mereka lakukan. Terkadang mereka menyukai suatu hal itu dan dilakukan dalam suatu bersamaan. Jadi seseorang bisa saja bingung mengenai bakat mereka ataupun bakat mereka yang akan mereka cari. Tapi dengan cara inilah kalian bisa menemukan bakat dan minat yang ada dalam diri kalian. Coba kalian spesifikasikan biasanya kegiatan sehari-hari kalian itu dalam suatu hal ataupun tulis dalam buku harian. Dan kalian bisa mengulasnya kembali. Misalkan dalam setiap hari kalian tuh suka mendengarkan musik, nah ternyata itu tuh bisa menjadi bakat untuk kalian. Dan cobalah kalian untuk berlatih bernyanyi dan bisa jadi bernyanyi adalah bakat yang kalian punya. Yang kedua, cari hal yang bisa dikerjakan. Nah, jadi hal yang sering kalian kerjakan dan kalian bisa melakukannya dengan baik, itu bisa menjadi pertanda ataupun clue bakat akan muncul dalam diri kalian. Sekarang aku kasih contoh. Misalkan HP kalian itu pernah rusak, kemudian kalian coba otak-atik cari tutorial di YouTube dan kemudian kalian membenarkan sendiri tanpa pergi ke counter. Nah, itu bisa disebut dengan bakat tanpa kalian sadari. Hal yang biasanya kalian kerjakan dan kemudian kalian berhasil itu bisa menjadi bakat dalam diri kalian yang jika diasah akan menjadi semakin baik dan lebih baik untuk kedepannya. Nomor ketiga, tanyakan nilai pada orang lain. Nah, kalau sudah berhubungan dengan orang lain, ternyata manusia itu memang benar bukan makhluk yang individualis, tapi manusia itu merupakan makhluk yang sosial yang membutuhkan satu sama lainnya. Nah, untuk memunculkan bakat ini, cobalah kalian bisa bergaul dengan orang, bisa berteman dengan orang, kemudian tanyakan kepada mereka, sudah sejauh mana saya berusaha, sudah sejauh mana saya berikhtiar dan ingin menggapai sesuatu. Biasanya orang akan menilai, meskipun penilaiannya itu ada yang buruk ataupun ada yang baik, kalian harus menerimanya dengan lapang dada, karena itu merupakan pendapat dari teman kalian. Biasanya bakat yang ini itu bisa didorong dari lingkungan luar ataupun pertemanan. Nomor keempat, apa sih hal yang sering kalian bicarakan? Jadi teman-teman, menurut para ahli psikologi, ternyata jika kalian mengucapkan hal-hal dalam berulang-ulang, ternyata itu merupakan hal yang mungkin Anda sukai, yang mungkin kalian sukai. Jika kalian sedang berkumpul dengan teman-teman, kalian membicarakan tentang sepak bola, membicarakan tentang main basket ataupun olahraga-olahraga lainnya. Nah, disitulah kalian bisa menemukan bakat yang ada pada diri kalian. Jadi, coba kembali diingat biasanya apa sih hal-hal yang sering kalian bicarakan bersama teman-teman ataupun sedang menyendiri.
itu bisa menjadi bakat yang mungkin terpendam dan ingin saja kalian keluarkan, namun kalian belum mengetahui bakat tersebut. Nomor kelima, amati hobi kalian. Nah, nomor kelima ini benar-benar efektif banget dalam menemukan bakat dalam diri seseorang. Ternyata hobi itu bisa menimbulkan suatu bakat yang terpendam dalam diri kita. Jadi bagaimana cara melakukannya? Coba kalian ingat-ingat. Biasanya kalau sedang ada waktu luang, kalian sering mengerjakan apa? Apakah kalian sering bernyanyi-nyanyi ataupun foto-foto? Nah, sebagai contoh, misalkan kalian sedang waktu luang, kalian suka banget dengan selfie ataupun fotografer. Tidak menutup kemungkinan, berarti bakat kalian itu ada dalam memfotografer seseorang. Nah itu bisa saja menjadi bakat yang kalian punya untuk kedepannya. Nomor keenam, carilah pengalaman. Pengalaman bisa dicari di luar rumah ataupun di lingkungan sekitar bersama teman ataupun rekan kerja sekalipun. Pengalaman tidak menutup kemungkinan hal yang mungkin kita tidak sukai bisa saja menjadi bakat yang benar-benar kita bakal sukai di masa depan. Contohnya seperti misalkan kita berpengalaman pergi ke luar negeri. Ternyata pas di luar negeri kita membuat vlog ataupun sebuah video dan itu merasa nyaman dalam diri kita, ternyata itu juga bisa menjadi bakat tersembunyi yang ada dalam diri kita. Nomor 7, mengikuti tes bakat. Jadi, mengikuti tes bakat ini merupakan hal yang paling mudah dan cepat dalam menemukan bakat dalam diri seseorang. Jadi, sejak kecil misalkan ada satu sekolah ini, kalau di luar negeri itu sekolah itu misalkan kita itu suka terhadap keterampilan. Jadi, kita itu bakalan terus dituntut untuk mengasah keterampilan tersebut. Jadi bakatnya itu sudah terlihat sejak kecil. Jadi kita bisa mengasahnya saat nanti dewasa. Nah, dengan mengikuti tes ini juga kalian bisa tahu secepatnya apa sih sebenarnya bakat yang tersimpan dalam diri kita ini tanpa harus bersusah payah mencari bakat yang kita miliki, karena sejak kecil kita sudah diarahkan dan kita sudah dijuruskan terhadap bakat yang kita punya. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya orang yang mengikuti tes ini juga akan mengalami kegagalan. Hasilnya itu berbeda-beda, ada yang sejalur dengan bakat mereka dan ada juga yang gagal di tengah jalan dan mereka merasa putus asa untuk mengembangkan bakat mereka. Nomor ke-8, cari poin plus dalam diri kamu. Percaya diri itu memang penting. Jadi mereka yang sering percaya diri, mereka itu bisa menilai seberapa sih kerennya diri kita, seberapa sih baiknya diri kita. Selain mereka pintar mengenali diri sendiri, ternyata mereka juga bijak dalam menilai diri sendiri. Jadi mereka itu bisa tahu apa sih bakat yang terpendam dalam diri mereka. Mereka juga sering membandingkan diri mereka dengan orang lain. Apa yang tidak bisa orang lain lakukan, tapi diri mereka itu bisa melakukannya. Nah, itu juga bisa disebut dengan bakat yang tersembunyi yang bisa Anda asah untuk dikembangkan ke depannya. Nomor ke-9, latihlah hal yang kalian sukai. Bakat tidak akan menjadi bakat dalam diri seseorang jika kalian hanya berdiam diri dan malas-malasan di rumah. Ternyata untuk memunculkan bakat itu perlu latihan dan perlu bekerja keras untuk mengasah bakat itu agar semakin berkembang dalam diri. Maksudnya, jika kalian sudah benar-benar bisa menilai diri kalian sendiri dan sudah mengetahui apa sih bakat yang ada di diri kita, cobalah kalian untuk berlatih. Nah, rata-rata orang Indonesia itu memiliki sifat malas yang benar-benar tinggi banget. Jadi mereka itu tidak bisa mengembangkan bakat itu karena yaitu satu sifat yang buruk tadi, malas. Nomor 10, mendengarkan kritik dari orang lain. Ternyata mendengarkan kritik ini bukan hanya untuk menurunkan kepercayaan diri kita, tetapi dengan mendengarkan kritik atau saran dari orang lain, kita bisa lebih tahu mengenai diri kita di pandangan orang lain. Misalnya, kita ini main bola, ternyata kita ini ditugaskan untuk menjaga gawang. Dan teman-teman kita malah mengkritik kita, lah jaga gawang tuh yang bener dong, jangan asal jaga gawang. Nah, kita itu harus bisa menerima, ternyata kekurangan kita itu kalau di tim sepak bola itu gak cocok jadi kiper. Misalnya kita bisa menjadi pemain. Nah, selain bagus untuk mendengarkan kritik orang lain, ternyata kritik orang lain juga itu bisa menjadi pengembang terhadap diri kita agar kita bisa lebih maju lagi untuk kedepannya. Nomor 11, bandingkan diri kita dengan orang lain. Memang membandingkan diri ini lumayan agak berat ya kalau kita dibanding-bandingin dengan orang lain. Misalnya orang lain di umur segini itu udah bisa ini, tapi kita di umur segini masih gini-gini aja. Nah, cara membandingkannya itu cobalah kalian lihat dan kalian jangan pernah berkecil hati. Tapi jika kalian sudah dibandingkan dengan orang lain, cobalah kalian untuk berpikir, jangan mudah menyerah dan mengeluh.
Perbandingan diri ini juga bisa merubah diri seseorang agar untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nomor 12, lihatlah kemampuan dari orang lain. Biasanya kita sering melihat kemampuan orang lain itu beragam-ragam. Ada yang bisa di musik, ada yang bisa di seni, ada yang bisa di olahraga. Tidak ada salahnya untuk kita bisa melihat kelebihan orang lain. Tapi bukan hanya melihat, cobalah kalian tiru dan kalian praktikkan. Siapa tahu dari kelebihan-kelebihan teman-teman kalian itu ada salah satu bakat yang mungkin sama dengan diri kita sendiri, ataupun bakat yang belum kita ketahui sebelumnya. Nomor 13, sering melakukan hal baru. Tidak ada salahnya untuk seseorang melakukan eksperimen ataupun hal-hal baru dalam hidupnya. Misalkan, kalian itu jarang berenang, cobalah untuk berenang. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Karena kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda untuk orang yang mau berusaha selanjutnya. Bukan sudah gagal malah terpuruk, itu bukan kesuksesan yang tertunda, tapi benar-benar kegagalan yang dialami dalam hidupnya. Jika kalian gagal satu kali, cobalah kalian untuk bangkit kembali dan berusaha lebih keras lagi. Dan kesalahan itu bisa dipelajari dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Jangan sampai kalian masuk ke lubang yang sama. Yang terakhir ini yang paling penting buat munculin bakat kalian, jangan pernah menyerah. Ternyata benar, jangan pernah menyerah itu bukan dari hal satu sisi aja. Jangan pernah menyerah untuk belajar, jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi. Ternyata jangan pernah menyerah ini berlaku di setiap hal-hal yang positif tentunya. Contohnya dalam mengembangkan bakat. Jika kita benar-benar belum tahu apa bakat kita, cobalah kalian cari informasi lagi, cari lebih menggali diri kita sendiri, mengetahui, dan cobalah untuk bercermin terhadap diri kita sendiri, apa sih sebenarnya bakat yang kita miliki itu. Tidak mungkin manusia itu tidak terlahir dengan bakat mereka sendiri. Setiap manusia itu berbeda, tapi perbedaan itulah yang membuat mereka itu indah. Karena kalian itu istimewa dengan keistimewaan kalian sendiri. Buatlah diri kalian bersinar dengan bakat diri kalian sendiri. Jangan pernah menyerah dan terus berusaha. Oke teman-teman, itu merupakan tips dari aku, cara mengenali bakat diri kita sendiri, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video ini. Dan jangan lupa juga buat kalian share video ini ke akun sosial media yang kalian punya agar channel Saiful Wesley semakin berkembang. Dan terima kasih juga yang sudah untuk menonton video kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar channel Saiful Wesley semakin berkembang. Kalian juga bisa komen di kolom komentar buat ide-ide terbaru di channel ini yang akan kita bahas untuk video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.